Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 76. Namun setelah sekian lama tidak terjadi apa-apa, maka Ki Gede mulai merasa tenang lagi. Bahkan Ki Gede sudah berniat untuk membawa anak-anak muda itu kembali ke Padepokan Watu Kambang. Tetapi niat itu masih belum dilaksanakan. Belum, Raden. Kau tahu di mana letak padepokan atau pakuwon atau apapun namanya, tempat tinggal anak-anak muda itu? Sesungguhnya lah aku tidak tahu, Raden. Tetapi ada ancar-ancar yang barangkali dapat Raden pergunakan. Apakah ancar-ancar itu? Anak-anak muda itu dititipkan kepada sepasang suami istri yang berilmu tinggi. Sepasang suami istri? Apakah nama mereka diketahui? Aku tidak mengetahuinya. Ada berapa orang anak muda yang dititipkan kepada sepasang suami istri itu, bertanya Pangeran Benawa. Semuanya ada 6. Mereka dianggap mempunyai kelebihan dibanding dengan beberapa orang yang lain, yang masih tetap tinggal di Padepokan Watu Kambang. Apakah Lajer Laksita termasuk mereka yang dititipkan di sisi selatan kaki Gunung Merapi itu? Iya, Pangeran. Tetapi kami belum pernah melihat sekelompok anak-anak muda di Padepokan Watu Kambang. Menurut penglihatanmu, berapa orang anak muda yang masih berada di Watu Kambang? 6 atau 7 orang. Tetapi mereka berbaur dengan para cantrik yang lain. Anak-anak muda yang tinggal itu dianggap tidak mempunyai kelebihan apa-apa, sehingga kedudukan mereka dianggap sama saja dengan para cantrik lain. Pangeran Benawa dan Paksi pun mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Pangeran Benawa pun berkata, "Baiklah, Wigati. Aku mengucapkan terima kasih. Mungkin aku masih akan menemuimu lagi untuk mendapatkan beberapa keterangan yang lain. Tetapi sampai saat ini keteranganmu sudah cukup. Kau sudah menunjukkan kemauanmu untuk mengentaskan anak-anak muda itu dari bencana di masa mendatang. Salah satu di antaranya adalah Lajer Laksita. Jika anak itu tidak segera dibebaskan dari racun yang disuapkan kepadanya setiap hari, maka ia akan dapat menjadi musuh bagi keluarganya sendiri selain musuh bagi Pajang. Lajer Laksita sudah sampai pada tataran yang sangat berbahaya. Anak-anak muda yang lain pun tentu sama berbahayanya dengan Lajer Laksita itu. Kesetiaan mereka jauh lebih tinggi dari kesetiaan kami, Pangeran. Kami sudah menduga. Contohnya adalah Suminar." Wigati menundukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya dengan suara yang bergetar. "Itulah yang dapat hamba sampaikan, Pangeran. Mudah-mudahan dapat berarti bagi Pangeran dan Raden Paksi." "Wigati," berkata Pangeran Benawa kemudian. "Apakah laki-laki yang menghubungimu itu mengetahui serta sedikit tentang suami istri yang mengasuh anak-anak muda itu?" Wigati termangu-mangu sejenak. Ketegangan yang sangat nampak di kerut keningnya. Namun ia pun kemudian berkata, "Mungkin, Pangeran. Hamba tidak tahu, apakah ia termasuk salah seorang yang ikut mengantarkan anak-anak muda itu ke sisi selatan kaki Gunung Merapi. Tetapi orang itu termasuk mempunyai banyak kesibukan di Padepokan. Baik. Aku akan berbicara dengan calon suamimu itu." "Tidak. Sama sekali bukan, Pangeran." Hamba berkata sungguh-sungguh. Laki-laki pengecut itu bukan calon suami hamba. Apakah laki-laki itu pengecut? Maksudku, hatinya mudah tergetar, bahkan goyah. Ia juga bukan seorang pemberani di medan. Tetapi lagaknya seolah-olah ia adalah pahlawan di Padepokan. Namun kemudian suaranya merendah. Tetapi ia mendapat banyak kepercayaan dari Ki Gede Lenglengan. Bahkan lebih dari kepercayaannya kepadaku, yang dianggapnya sebagai kemenakannya sendiri. Aku akan menemuinya, Wigati." Namun di sela-sela isaknya Wigati itu berkata, "Tetapi ternyata bahwa Ki Gede Lenglengan benar. Hamba memang tidak pantas untuk mendapatkan kepercayaannya. Sekarang hamba sudah berkhianat. Sekali lagi aku katakan kepadamu, Wigati. Kau tidak berkhianat. Jika seorang yang tersesat menemukan jalan kembali, itu bukan berarti bahwa ia tidak setia kepada jalan pilihannya yang sesat itu. Tetapi ia justru telah menemukan sepeletik cahaya dari Yang Maha Agung di dalam hatinya. Sebagaimana yang kau lakukan, kau telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemanusiaan, karena dengan keteranganmu itu, ada kemungkinan beberapa orang anak muda terlepas dari belenggu kejiwaan yang dililitkan oleh Ki Gede Lenglengan sebagai salah seorang pendukung Harya Wisaka,
Sementara Paman Harya Wisaka sendiri menyadari bahwa anak-anak muda itu memang harus dibebaskan. Tetapi hamba mohon, jangan berkata kepada laki-laki itu, bahwa hamba telah memberikan banyak keterangan tentang Padepokan Watu Kambang. Tentu, Wigati. Tetapi siapakah nama pemimpin kelompokmu yang bertubuh raksasa itu? Kenapa dengan orang itu, Pangeran? Aku akan mengatakan, bahwa aku telah mendapat keterangan dari orang itu. Di mana orang itu sekarang, Pangeran? Wajah Wigati memancarkan kecemasan yang sangat. Sesungguhnya orang itu sudah terbunuh di pertempuran. Jadi orang itu sudah sungguh-sungguh mati? Ya. Orang itu terbunuh. Bukankah kau melihat tubuhnya yang terkapar di halaman penginapan itu? Tetapi laki-laki itu juga melihat tubuh orang yang terbunuh itu. Tetapi seperti kau, Wigati. Bukankah kau tidak yakin? Apakah orang itu benar-benar meninggal atau belum? Bukankah pagi itu juga kalian dan beberapa orang yang telah menyerah langsung dibawa ke Pajang? Kau dan kawan-kawanmu yang menyerah itu tidak sempat melihat kawan-kawanmu yang terbunuh itu dikuburkan oleh orang-orang Manjung. Pemilik penginapan itu harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk menguburkan mayat-mayat itu. Wigati mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun menyebut sebuah nama. Namanya Wirasidat. Wirasidat. Apakah ia seorang yang sangat dekat dengan Ki Gede Lenglengan? Ia adalah salah seorang kepercayaan Ki Gede Lenglengan. Kalau saja ia dapat benar-benar tertangkap hidup-hidup. Ia tidak akan berkata sepatah pun meskipun mendapat tekanan dengan cara apapun. Nampaknya ia benar-benar telah mengeraskan hatinya dalam ketersesatannya. Wirasidat tidak akan pernah merasa bahwa dirinya telah tersesat. Ya. Aku mengerti. Ia justru yakin bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan kebenaran. Wigati menarik nafas panjang. Demikianlah, Pangeran Benawa dan Paksi pun segera minta diri dari bilik tahanan Wigati. Ketika Pangeran Benawa berdiri di pintu, ia pun berkata, "Jangan terlalu cemas. Kami akan membantumu pada saat yang kau perlukan." Sejenak kemudian, maka pintu itu telah tertutup kembali. Terdengar selarak yang berat telah menyilang pintu bilik tahanan itu. Wigati yang berada di dalamnya terhenyak duduk di pembaringannya. Sementara itu, di luar bilik tahanan Wijang pun berkata kepada Paksi. "Ternyata kau benar, Paksi. Anak-anak muda itu tidak berada di padepokan itu lagi. Jika demikian, kita dapat segera mengambil keputusan tentang padepokan itu." Ya. Tidak ada pilihan lain. Padepokan itu harus segera dihancurkan. Kekalahan para pengikut di penginapan itu akan dapat mengusik kemapanan Ki Gede Lenglengan. Sebelum ia mengambil sikap, maka sebaiknya kita datang lebih dahulu kepadanya. Apakah sebaiknya kita menemui Ki Tumenggung Yudatama? Aku sependapat. Hari pasaran mendatang, padepokan itu kita kepung dan mereka yang tidak bersedia menyerah, apa boleh buat. Demikianlah, keduanya pun segera menemui Ki Tumenggung Yudatama. Untunglah bahwa Ki Tumenggung Yudatama berada di barak pasukannya. Dengan jelas dan terperinci sesuai dengan keterangan Wigati serta pengamatan Wijang dan Paksi selama ia mengamati padepokan itu, maka Wijang dan Paksi mengusulkan, agar secepatnya padepokan itu ditembus oleh pasukan yang telah dipersiapkan. Baiklah, Pangeran. Jika isyarat itu sudah diberikan, maka kita pun akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pasaran mendatang tinggal 2 hari lagi, Ki Tumenggung. Hari ini aku akan pergi ke penginapan itu. Namun sebelumnya kita akan menghadap Kanjeng Sultan untuk memberikan laporan tentang anak-anak muda itu, serta rencana kita mengepung padepokan Watu Kambang. Demikianlah, Ki Tumenggung Yudatama pun bekerja dengan cepat. Pada saat itu juga mereka bertiga telah menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya, yang menerima mereka dengan baik. "Lakukan apa yang baik menurut pertimbangan kalian bertiga," berkata Kanjeng Sultan. "Hamba mohon restu, Sinuhun," desis Ki Tumenggung Yudatama. "Berhati-hatilah dengan Lenglengan. Ia seorang yang sekarang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi." "Hamba, Sinuhun. Hamba akan berhati-hati. Jangan hadapi Lenglengan seorang diri. Biarlah Benawa, Paksi dan 1-2 orang pilihan lainnya bersama-sama Ki Tumenggung menghadapinya. Mungkin kalian memerlukan kemampuan bersama untuk mengalahkannya. Namun kalian juga harus menjaga agar Lenglengan tidak dapat melarikan diri. Hamba, Sinuhun."
Aku tidak tahu, apakah ada orang lain yang berilmu tinggi di padepokan itu. Hamba sudah menjajaki kemampuan salah seorang kepercayaannya. Agaknya kepercayaan Ki Gede Lenglengan yang lain pun tidak terpaut banyak dari orang itu. Tetapi kita tidak tahu, ada berapa orang kepercayaan Ki Gede Lenglengan itu. Hamba akan berhati-hati sekali, Sinuhun. Hamba akan membawa orang-orang terbaik sebelum hamba memasuki padepokan itu. Waktumu tinggal sedikit, Ki Tumenggung. Masih ada 2 hari, Sinuhun. Sementara itu sebagian dari kekuatan Pajang telah berada di Manjung, Lungge dan di hutan sebelah padukuhan Manjung. Kanjeng Sultan Hadiwijaya pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah, Ki Tumenggung. Aku serahkan kepadamu, mana yang baik menurut pertimbanganmu, Benawa dan Paksi. Kami mohon restu, Sinuhun. Bawa orang-orang terbaik." Lenglengan adalah seorang yang tidak dapat dijajagi kemampuannya. Apakah ada orang yang mampu menjajagi kemampuan Pangeran Benawa? Ah, Ki Tumenggung, aku bukan apa-apa. Mungkin Benawa memiliki dasar ilmu yang kuat, berkata Kanjeng Sultan. Tetapi ia masih terlalu muda untuk dapat mengetahui dan mengatasi betapa liciknya Lenglengan. Hamba mengerti, Sinuhun. Demikianlah, maka Ki Tumenggung itu pun segera minta diri. Waktunya memang sangat sempit untuk mempersiapkan serangan yang meyakinkan terhadap sebuah padepokan yang kuat sebagaimana padepokan Watu Kambang. Namun Ki Tumenggung adalah seorang prajurit pilihan. Bersama beberapa orang prajuritnya yang terpilih, maka Ki Tumenggung pun segera mempersiapkan pasukannya. Namun Ki Tumenggung harus sangat berhati-hati, agar persiapannya tidak diketahui oleh Ki Gede Lenglengan dan orang-orangnya. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi telah menghubungi Ki Ajar Permati. Bahkan mereka telah mempersilahkan Ki Ajar Permati untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Ki Tumenggung Yudatama. "Serahkan Lenglengan kepadaku, Ki Tumenggung," berkata Ki Ajar Permati. Ki Gede Lenglengan adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, Ki Ajar, sahut Ki Tumenggung. "Aku tahu. Bahkan Kanjeng Sultan sendiri telah berpesan, agar Pangeran Benawa tidak seorang diri menghadapi Ki Gede Lenglengan. Aku pun tentu akan berpesan seperti itu, jika aku sendiri tidak dapat menghadapinya. Tetapi bukan karena Pangeran Benawa tidak mampu mengimbangi ilmu Ki Gede Lenglengan. Karena apa menurut perhitungan Ki Ajar? Kanjeng Sultan tentu mempertimbangkan kelicikan Ki Gede Lenglengan. Jika Pangeran Benawa tidak dibenarkan untuk menghadapinya sendiri, itu semata-mata untuk menutup kemungkinan Ki Gede Lenglengan itu melarikan diri." Ki Tumenggung mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Ajar pun berkata, "Seandainya Pangeran Benawa dan Angger Paksi bersedia, aku pun akan minta agar Pangeran Benawa dan Paksi ikut mengawasi agar Ki Gede Lenglengan tidak sempat lari. Sementara itu, aku ingin membuat perbandingan ilmu dengan Ki Gede Lenglengan itu tanpa orang lain." Kami mengerti maksud Ki Ajar. Tetapi sebagai seorang senapati di medan perang, aku dapat mengambil kebijaksanaan sesuai dengan pertimbangan keadaan. Aku mohon. Selain itu, aku kebetulan bukan seorang prajurit. Meskipun Ki Ajar bukan prajurit, tetapi Ki Ajar akan berada di pihak pasukan Pajang. Sedangkan aku adalah senapati yang ditunjuk oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Baiklah, Ki Tumenggung. Aku menyadari sepenuhnya bahwa Ki Tumenggung terikat pada sikap seorang senapati perang. Aku berjanji akan tunduk kepada perintah Ki Tumenggung. Terima kasih atas kesediaan Ki Ajar. Di medan pertempuran, hanya ada seorang senapati tertinggi yang memegang seluruh kendali atas pasukannya. Bahkan Pangeran Benawa dan Paksi berada di bawah perintah senapati yang mendapat wewenang dari Kanjeng Sultan." "Aku mengerti," sahut Pangeran Benawa. "Baiklah. Kita akan segera menyusun pasukan yang akan mengepung padepokan itu." Ternyata bahwa Ki Ajar Permati banyak memberikan keterangan yang dapat memberikan gambaran kepada Ki Tumenggung Yudatama atas tugas yang sedang diembannya. Demikianlah, maka segala sesuatunya pun telah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika hari pasaran tiba, maka pasar di Manjung itu nampak ramai sekali. Demikian pula penginapan di Nglungge pun pada hari itu menjadi penuh sebagaimana penginapan di Manjung. Pasar di Manjung yang terasa sangat ramai itu memang menarik perhatian seorang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan. Namun kegagalan yang parah yang baru saja terjadi, telah membuat orang itu sangat berhati-hati.
Bahkan orang itu tidak berani memberikan isyarat kepada Ki Gede Lenglengan bahwa penginapan di Manjung nampak penuh dengan beberapa orang saudagar yang membawa harta yang banyak. Pada umumnya para saudagar itu membawa seorang atau dua orang pengawal. Seperti pada saat perampokan yang gagal beberapa waktu sebelumnya, para pengawal itu bersama-sama orang-orang yang diupah untuk mengamankan penginapan itu, berhasil menghancurkan sekelompok orang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan. Orang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan itu masih dibayangi oleh kegagalan yang terjadi. Beberapa orang terbaik dari Padepokan Watu Kambang itu telah hilang dan agaknya mereka tidak akan pernah kembali. Bahkan agaknya yang masih hidup dan berhasil melarikan diri pun tidak berani lagi kembali ke Padepokan, karena Ki Gede Lenglengan tentu akan menghukum mereka. Bahkan ada di antara mereka yang dihukum itu mati terikat pada tiang kayu di halaman bangunan utama Padepokan Watu Kambang. Wirasidat, salah seorang kepercayaan Ki Gede Lenglengan itu telah terbunuh. Wigati, yang bagaikan anak sendiri dari Ki Gede Lenglengan telah hilang pula. Ketika orang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan itu kembali ke Padepokan setelah hari menjadi gelap, tidak mengisyaratkan agar Ki Gede Lenglengan mengirimkan orang ke Manjung. Kau menjadi ketakutan, bertanya Wirasampak, kepercayaan Ki Gede Lenglengan yang lain. Bukan begitu, Kang. Tetapi akibat buruk yang dapat timbul tidak seimbang dengan kemungkinan baik yang dapat terjadi. Yang menginap di penginapan Manjung hanyalah penjual kelapa, gerabah dan barang-barang anyaman. Kau bohong. Tidak. Tentu ada beberapa orang saudagar yang menginap. Aku memang melihat ada orang berkuda yang menginap di penginapan itu. Tetapi pada umumnya mereka membawa pengawalnya masing-masing. Kau menjadi silau dan berusaha untuk mencegah agar kita tidak datang ke Manjung. Bukan karena silau. Tetapi menurut perhitunganku, tidak baik jika kita malam ini datang ke Manjung. Orang-orang upahan itu masih nampak buas. Para pengawal dari saudagar-saudagar berkuda itu pun benar-benar telah mempersiapkan diri. Aku tidak dapat kau takut-takuti. Kang, kau jangan kehilangan perhitungan. Maaf Kang, jika aku menganggap kau terlalu bernafsu untuk mendapat tempat terhormat di Padepokan ini, tetapi kau tidak mau membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih dalam. Orang itu terkejut. Tangan Wirasampak telah menampar mulutnya, sehingga bibirnya terasa menjadi pedih. Jaga mulutmu agar aku tidak mengoyakkannya. Orang itu mengusap mulutnya yang berdarah. Katanya. Terserah saja atas tanggapan Kakang Wirasampak. Tetapi aku sudah berusaha untuk mencegah malapetaka. Sebenarnya lah memang ada beberapa orang yang nampaknya saudagar-saudagar kaya. Mereka datang berkuda dengan satu atau dua pengawal. Tetapi hari ini agaknya justru terlalu banyak orang di penginapan. Jika Kakang ingin juga pergi ke Manjung, maka Kakang harus mengerahkan terlalu banyak orang dari Padepokan ini. Aku tidak yakin bahwa Ki Gede Lenglengan akan menyetujuinya. Sedangkan jika yang Kakang bawa hanya sebanyak kebiasaan yang kita lakukan, maka akibat yang parah itu akan terjadi seperti Kakang Wirasidat, maka agaknya Kakang Wirasampak pun tidak akan pernah kembali. Diam kau, pengecut, bentak Wirasampak. Aku bukan Wirasidat yang dungu itu. Terserahlah kepadamu, Kang. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti. Seorang yang rambutnya ubanan datang mendekat. Mari, Kang, berkata Wirasampak. Aku sedang menulari pengecut ini untuk sedikit mempunyai keberanian. Aku hanya memberikan pertimbangan kepada Kakang Wirasampak. Terserah kepada Kakang Wirasampak dan Kakang Surasangga. Laki-laki yang rambutnya sudah mulai ubanan itu pun berkata. Aku sependapat bahwa malam ini bukan saat yang baik untuk turun ke Manjung. Kenapa, Kakang Surasangga? Manjung memang terlalu ramai hari ini. Dari mana Kakang tahu? Dari cerita tikus celurut ini? Tidak. Ada orang lain yang menceritakan kepadaku. Cakrawara juga baru saja masuk. Cakrawara? Ya. Ia baru saja datang. Apa katanya? Manjung terlalu ramai hari ini. Bukankah keadaan seperti itu yang kita tunggu? Ya. Tetapi hari ini kesibukan di Manjung agak mencurigakan. Di Pajang, Cakrawara melihat kesibukan yang melebihi takaran. Apakah ada hubungannya? Aku tidak tahu pasti. Tetapi kita harus berhati-hati. Aku sudah bertemu dan berbicara dengan Ki Gede Lenglengan. Ki Gede juga tidak berminat untuk memerintahkan sekelompok di antara kita pergi ke Manjung.
Wira Sampak itu menarik nafas panjang. Katanya, tentu tidak ada hubungannya antara kesibukan di Manjung dan kesibukan di barak prajurit itu. Jika hari ini Manjung menjadi semakin ramai, karena para pedagang, para saudagar dan orang-orang yang akan melintas merasa Manjung telah aman setelah orang-orang upahan di penginapan itu berhasil menggagalkan usaha saudara-saudara kita mengumpulkan dana bagi perjuangan masa depan kita. Mungkin kau benar, Sampak. Tetapi bukankah waktu kita masih panjang? Kita tidak terlalu tergesa-gesa sehingga menempuh jalan yang sangat berbahaya. Manjung yang baru saja merasa menang itu akan menyambut kedatangan kita dengan hangat jika kita datang malam ini. Seandainya kita berhasil juga, tetapi korban kita akan terlalu banyak dibandingkan dengan hasil yang akan kita peroleh. Wira Sampak menjadi sangat kecewa. Tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Selain orang yang bertugas mengawasi keadaan di Manjung itu, Cakrawara juga telah memberikan beberapa pertimbangan sehingga Ki Gede Lenglengan tidak bermaksud memerintahkan sekelompok orang-orangnya untuk pergi ke Manjung. Bahkan dalam pada itu, Cakrawara telah minta kepada Ki Gede Lenglengan untuk mempersiapkan orang-orangnya menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi di padepokannya. Padepokan kami tersekat dari dunia luar, berkata Ki Gede Lenglengan. Tidak ada orang yang pernah menjamah daerah ini. Jangan menjadi lengah. Mungkin saja orang-orangmu yang tertangkap ketika kau gagal menguasai penginapan di Manjung itu berceritera tentang padepokanmu ini. Tidak ada yang akan berceritera. Mungkin ada orang-orangku yang tertangkap. Tetapi aku yakin bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang akan berkhianat. Kau terlena dalam mimpimu itu, Ki Gede. Tetapi apa salahnya jika kita menjadi lebih berhati-hati? Ki Gede tertawa. Katanya, baik. Baik. Aku akan memerintahkan beberapa orang mengawasi jalan yang melintasi sekat itu. Jalan yang tidak pernah dikenal oleh siapapun kecuali orang-orangku sendiri. Bukankah kau tidak akan dirugikan jika kau perintahkan beberapa orang pergi ke sekat itu? Ya. Ya. Aku mengerti. Ki Gede Lenglengan memang memanggil seorang kepercayaannya. Seorang yang tubuhnya terhitung pendek. Tetapi orang itu nampaknya sangat cekatan. Hi, ajak bungkik, berkata Ki Gede Lenglengan ketika orang yang bertubuh pendek itu datang menghadap. Pergilah ke sekat padepokan kita bersama 2 atau 3 orang. Awasi. Kau tahu apa yang harus kau lakukan jika ada orang yang mendekat. Untuk apa sekat itu diawasi, Ki Gede? Ki Gede Lenglengan pun membentak. Hi, dungu. Kita harus berhati-hati. Setelah kegagalan kita di Manjung, maka mungkin sekali ada 1 atau 2 orang yang tertangkap. Kenapa jika ada di antara kita yang tertangkap? Apakah kita mencemaskan kemungkinan bahwa di antara mereka ada yang berkhianat dengan menunjukkan rahasia sekat itu? Ya, yang menyahut adalah Ki Cakrawara. Hal itu mungkin saja terjadi. Orang bertubuh pendek yang disebut Ajak Bungkik itu tertawa. Tetapi suara tertawanya pun terputus ketika Ki Gede Lenglengan membentaknya. Kenapa kau tertawa? Ajak Bungkik itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ki Gede, adakah seorang di antara kita yang berani menyebut rahasia tempat ini? Mereka yang berani menyebut rahasia ini akan terkutuk, bukan saja sepanjang hidupnya, tetapi di dunianya yang lain, ia pun akan terkutuk sepanjang waktu. Tanpa henti. Ki Gede Lenglengan mengangguk-angguk. Katanya, kau benar Bungkik. Tetapi jika ada di antara mereka itu orang-orang gila yang tidak yakin akan kutukan itu? Baik, Ki Gede. Aku akan pergi ke sekat itu. Dengar, Bungkik, berkata Ki Cakrawara. Aku melihat kegiatan sekelompok prajurit di Pajang. Aku pun melihat Manjung menjadi sangat ramai melebihi takaran. Pergilah, Bungkik. Mungkin ada gunanya kau berada di sekat itu. Tetapi ingat, jika kau bertindak, kau harus yakin bahwa tindakanmu itu tuntas. Jika kau ragu, lebih baik kau bersembunyi saja. Aku mengerti, Ki Gede. Ajak Bungkik itu pun kemudian telah pergi menemui beberapa orang kawannya. Kepada mereka, Ajak Bungkik itu telah menyampaikan perintah Ki Gede Lenglengan untuk pergi ke sekat. Perintah seperti ini belum pernah diberikan oleh Ki Gede, berkata seorang kawannya. Ki Cakrawara yang mengusulkannya. Tetapi aku dapat mengerti kecemasan Ki Cakrawara itu. Ia baru saja datang dari Pajang.
Ia seorang yang sangat berhati-hati. Baiklah. Tetapi siapa saja yang akan pergi bersama kita? 3 atau 4 orang. Tetapi ketika mereka menyampaikan perintah itu kepada seorang yang bertubuh tinggi besar dan berdada bidang, maka orang itu berkata, "Tunggu sebentar. Aku makan dulu. Sore tadi aku belum makan. Tetapi ini sudah hampir tengah malam. Kita akan sampai di sekat itu sedikit tengah malam. Biasanya juga tidak pernah diawasi. Tidak akan ada apa-apa. Tidak ada orang yang pernah menyentuh lingkungan kita. Ki Cakrawala mencemaskan salah seorang di antara kita yang tertangkap akan membuka rahasia. Tidak akan terjadi. Tidak seorang pun di antara kita yang akan membiarkan dirinya terkutuk selama-lamanya. Tetapi cepatlah sebelum Ki Gede Lenglengan tahu bahwa kita masih berada di sini. Bukan karena rahasia sekat itu. Tetapi karena kita tidak segera melakukan perintahnya. Jika demikian, biarlah nasiku aku bawa saja. Aku dapat makan di mana saja. Sebenarnya lah, ketika mereka berangkat meninggalkan padepokan untuk pergi ke sekat, malam pun telah sampai ke pertengahannya. Embun pun telah mulai menitik dari dedaunan. Rumput-rumput yang tumbuh di tanggul-tanggul parit telah mulai basah. Di tengah-tengah sawah, di dedaunan padi, beribu kunang berkeredipan seperti beribu bintang yang bergayut di langit. Dinginnya, desah seorang yang berperut buncit. Ajak Bungkik tertawa pendek. Katanya, "Kau sakit-sakitan saja selama ini." "Aku tidak sakit-sakitan," jawab orang yang kedinginan. "Justru kulitku masih peka terhadap perubahan cuaca." Kawan-kawannya yang mendengarnya tertawa berbareng. Dalam pada itu, mereka yang mendapat tugas untuk mengawasi sekat itu berjalan dengan malas menuruni kaki Gunung Merapi. Di sebelah menyebelah bulak yang luas membentang sampai ke ujung Cakrawala. Namun sebenarnya lah bahwa mereka telah terlambat. Menjelang tengah malam, orang terakhir dari kelompok terakhir prajurit Pajang telah memasuki lingkungan yang tersekat itu. Mereka mengikuti Pangeran Benawa dan Paksi yang sudah mengenal lingkungan itu dengan baik. Pasukan Pajang itu pun kemudian merayap di belakang gerumbul-gerumbul perdu, menyusuri sekat yang memanjang, menjauhi jalan utama di padepokan yang seakan-akan terpisah dari dunia di sekitarnya itu. Mereka pun kemudian berhenti di pategalan yang rimbun, mengatur diri. Dengan jelas dan terperinci, Pangeran Benawa menguraikan medan yang akan mereka hadapi. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung Yudatama pun segera memberikan perintah-perintah. Padepokan itu harus terkepung. Tidak seorang pun yang boleh lolos. Apalagi Ki Gede Lenglengan. "Aku akan berada di dekat Ki Ajar Permati," berkata Ki Yudatama. "Demikian pula aku minta Pangeran Benawa dan Paksi juga ikut mengawasi agar Ki Gede Lenglengan tidak luput dari tangan kita." Setelah memberikan perintah-perintahnya kepada para prajurit, maka Ki Yudatama pun kemudian berkata, "Sekarang, bergeraklah. Hati-hati. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan terbaik ini." Namun dalam pada itu, Paksi pun berkata, "Ki Tumenggung, meskipun menurut keterangan yang kami dapatkan, anak-anak muda yang dicadangkan bagi angkatan mendatang itu tidak ada di sini, namun aku minta agar para prajurit tetap melihat kemungkinan itu. Jika mereka menemui anak-anak muda dalam kelompok tertentu, aku mohon agar mereka mendapat perlakuan yang khusus. Mungkin mereka adalah anak-anak muda yang sedang diracuni otaknya itu. Bukankah kau ingin mengatakan bahwa kita jangan mengganggu adikmu?" "Seperti itu, Ki Tumenggung. Tetapi tidak seutuhnya. Selain adikku, maka anak-anak muda itu juga harus mendapat perlakuan khusus." "Baik. Aku akan memerintahkannya kepada setiap pemimpin kelompok." Sejenak kemudian, maka pesan-pesan terakhir pun telah diberikan. Serentak, para prajurit itu pun mulai bergerak sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah mereka terima. Di malam yang gelap, kelompok-kelompok prajurit itu telah merayap di sepanjang pematang, mendekati sebuah padepokan yang terhitung besar, justru berada di dunia yang seakan-akan terpisah dari dunia yang lain. Mereka semuanya, termasuk Ki Tumenggung Yudatama, belum pernah melihat lingkungan itu. Tetapi petunjuk dan ancar-ancar yang diberikan oleh Pangeran Benawa dan Paksi demikian jelasnya, sehingga seakan-akan mereka merasa pernah datang mengunjungi dunia yang terpisah itu. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Semua prajurit Pajang telah berada di tempatnya. Mereka tinggal menunggu isyarat sebagaimana disepakati. Panah Sendaren.
Ki Tumenggung Yudatama telah mengisyaratkan pula kepada para prajuritnya, bahwa mereka dapat memanfaatkan saat-saat terakhir untuk sekedar beristirahat menjelang fajar menyingsing. Dalam pada itu, Ajak Bungkik dan kawan-kawannya yang berada di mulut sekat yang memisahkan dunianya dengan dunia di luarnya, duduk terkantuk-kantuk di atas sebongkah batu yang besar. Dengan mata yang separuh terpejam, orang yang bertubuh tinggi, berbadan besar itu pun berkata, "Untuk apa kita berada di sini sampai fajar merkah? Kita bukan orang-orang yang menyempatkan diri mengagumi terbitnya matahari di pagi hari. Pada saat terang tanah, kita kembali," berkata orang yang perutnya buncit. "Tidak," sahut Ajak Bungkik. "Kita akan berada di sini sampai matahari terbit. Setelah itu, baru kita yakin bahwa tidak ada orang yang menyusup memasuki lingkungan ini." Yang lain tidak membantah. Tetapi orang yang bertubuh tinggi besar itu justru berbaring di atas baru yang besar meskipun sambil menggeramang. Batunya basah. "Apakah tadi di sini hujan?" "Kau benar-benar bodoh. Batu itu tidak basah karena hujan, tetapi oleh embun." Oh, orang itu tidak menghiraukannya. Hanya beberapa saat saja kemudian ia sudah mendengkur. Ketika seorang kawannya akan membangunkannya, Ajak Bungkik itu berkata, "Biar saja. Bukankah kita tidak berbuat apa-apa?" "Apakah aku juga boleh tidur?" bertanya orang itu. "Tidurlah," jawab Ajak Bungkik. Orang itu memang benar-benar akan berbaring. Tetapi ternyata tidak ada tempat yang kering, sehingga akhirnya ia duduk saja sambil memeluk lututnya. Dalam pada itu, langit pun mulai menjadi terang. Cahaya merah nampak membayang di atas cakrawala di sebelah timur. "Sudah siang," berkata orang yang perutnya buncit. "Kenapa kita harus tergesa-gesa?" sahut Ajak Bungkik. Orang yang perutnya buncit itu tidak menyahut. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Yudatama yang sudah berada di tempat yang ditentukan, telah memanggil dua orang penghubungnya. Dari tempatnya, Ki Tumenggung telah melihat remang-remang padepokan yang terhitung besar itu dikelilingi oleh dinding yang kokoh. "Fajar sudah menyingsing," berkata Ki Tumenggung Yudatama yang mengambil keputusan untuk menyerang padepokan itu setelah fajar. Ki Tumenggung mempertimbangkan bahwa para penghuni padepokan itu tentu telah mengenal medan jauh lebih baik dari para prajuritnya, sehingga jika pertempuran terjadi malam hari, prajuritnya akan mengalami kesulitan menghadapi medan. Karena itu, untuk mencari keseimbangan atas medan, maka Ki Tumenggung telah menentukan bahwa serangan akan dimulai setelah fajar. Setelah semuanya dianggap mapan, maka Ki Tumenggung pun bertanya kepada Ki Ajar Permati. "Bagaimana menurut pertimbangan Ki Ajar?" "Aku kira saatnya sudah tepat, Ki Tumenggung." "Baiklah. Aku akan memerintahkan para penghubung yang bertugas untuk melepaskan panah Sendaren." Lalu katanya kepada Pangeran Benawa dan Paksi. "Aku mohon Pangeran Benawa mempersiapkan diri. Aku akan segera mulai." "Baik, Ki Tumenggung." "Dan kau juga, Paksi." "Iya, Ki Tumenggung." Ki Tumenggung pun kemudian telah mengangkat tangannya, sementara itu 5 orang telah bersiap dengan busur dan panah sendarennya. Ketika Ki Tumenggung Yudatama menurunkan tangannya, maka kelima anak panah sendaren itu pun telah meluncur dengan cepat ke udara. Sejenak kemudian, dengung anak panah sendaren itu pun telah menggetarkan udara di atas padepokan yang letaknya terpencil itu. Seluruh isi padepokan yang sudah terbangun terkejut mendengar suara sendaren itu. Yang masih tidur karena bertugas di malam hari telah terbangun pula. "Ada apa ini?" bertanya Ki Gede Lenglengan yang juga sudah bangun. Dengan tergesa-gesa Ki Cakrawala pun menemui Ki Gede sambil berkata, "Ki Gede, ternyata kecurigaanku atas kesibukan para prajurit serta kesibukan di Manjung yang melampaui takaran itu terbukti sekarang." "Terbukti bagaimana? Kau dengar suara panah sendaren?" "Ya, aku dengar." Prajurit itu pun mulai bergerak sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah mereka terima. "Apa artinya menurut pendapatmu? Akan ada serangan?" "Kau benar, Ki Tumenggung." Ki Cakrawala menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Gede Lenglengan itu pun berkata, "Lalu setelah aku mengakui kebenaranmu, maka kita akan bertempur melawan mereka." "Ya. Tetapi apa kerja Ajak Kerdil itu, Ki?" "Mungkin Ajak Bungkik itu sudah mati dibunuh orang-orang yang datang itu." "Mungkin," desis Ki Cakrawala. Dalam pada itu, beberapa orang kepercayaan Ki Gede berlari-lari menemuinya.
Bukankah suara itu suara panah Sendaren? Bertanya Wira Sampak. Ya, jawab Ki Gede lenglengan. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Ki Gede? Pertanyaan yang bodoh. Bukankah kita semua sudah tahu bahwa kita harus segera bersiap dan menghadapi mereka? Apakah kita harus mengerahkan semua kekuatan, Ki Gede? Bagaimana dengan orang-orang yang selama ini kita pekerjakan di padepokan ini? Bertanya Surasangga. Bukankah sebagian dari mereka sudah mulai dapat kita percaya bahwa mereka akan bertempur untuk kita? Ya. Sebagian. Mereka yang masih sangat meragukan, masukkan saja ke dalam bilik tahanan. Tutup semua pintu dan selarak dengan kuat. Baik, Ki Gede. Kita harus bergerak cepat, Ki Gede, berkata Ki Cakrawara. Ya. Tetapi orang-orangku tidak menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi. Kita harus segera mengatur pertahanan sebaik-baiknya. Ki Gede lenglengan pun kemudian telah memberikan perintah-perintah kepada beberapa orang kepercayaannya yang datang menemuinya. Pada umumnya mereka merasa gelisah. Peristiwa itu demikian tiba-tiba saja dihadapkan di muka hidung mereka. Namun pengalaman mereka yang luas telah dapat menuntun mereka untuk segera berada di tempat-tempat yang penting untuk mempertahankan padepokan mereka. Tetapi para prajurit telah bergerak dengan cepat. Ketika sekelompok orang di dalam padepokan itu bergerak untuk menutup pintu gerbang yang terbuka, maka beberapa orang prajurit telah berada di pintu gerbang, sehingga pertempuran pun segera terjadi. Surasangga yang berdiri di halaman depan itu pun telah meneriakkan aba-aba. Sementara Wira Sampak memimpin sekelompok orang di bagian belakang padepokannya. Sedangkan kepercayaan Ki Gede lenglengan yang lain telah berteriak-teriak di antara barak-barak di padepokan itu. Namun sebagian dari mereka telah memasukkan beberapa orang pekerja yang masih dianggap meragukan ke dalam bilik tahanan yang memanjang namun tertutup rapat. Pintu-pintunya pun telah diselarak dengan kuat. Beberapa orang masih juga mendapat perintah untuk menjaga orang-orang yang masih dianggap meragukan itu. Dalam pada itu, Ajak Bungkik masih berada di sekat yang memisahkan padepokannya dengan dunia luar. Ia tidak mendengar suara panah Sendaren yang dilontarkan oleh para penghubung prajurit Pajang itu. Karena itu, Ajak Bungkik itu masih saja berada di tempatnya. Baru kemudian, setelah langit menjadi semakin terang, ia pun mengajak kawan-kawannya untuk kembali ke padepokan. Namun seorang di antara kawan-kawannya itu pun bertanya, apakah tidak mungkin seseorang atau sekelompok orang memasuki sekat ini di siang hari? Tidak. Orang-orang tersesat mungkin saja memasuki lingkungan kita meskipun ia tidak gila. Namanya saja juga tersesat. Artinya, ia tidak tahu di mana ia berada dan kemana ia harus pergi. Tetapi mereka tidak akan menemukan jalur jalan untuk melampaui sekat yang rumit itu. Mungkin justru tanpa disengaja. Kau tidak yakin bahwa sekat itu telah memisahkan kita dari dunia luar? Ajak Bungkik mulai menjadi jengkel. Kawan-kawannya tidak menjawab. Jika Ajak Bungkik itu marah, maka ia tentu akan mengajak bertengkar dan kemudian menantang berkelahi. Di antara mereka, bahkan yang bertubuh raksasa itu, tidak akan ada yang dapat mengalahkan Ajak Bungkik. Dengan demikian, maka pembicaraan mereka pun terputus. Mereka berjalan saja seenaknya sambil menikmati segarnya udara pagi di kaki Gunung Merapi. Burung-burung liar pun terdengar berkicau dengan gembira. Suaranya mengumandang menyusup di antara dedaunan. Ajak Bungkik itu menarik nafas panjang. Jarang sekali ia sempat memperhatikan betapa segarnya udara pagi di kaki Gunung Merapi itu. Bahkan tiba-tiba saja Ajak Bungkik itu terkejut melihat ujung Gunung Merapi yang menjadi merah menyala. Seakan-akan ujung gunung itu sedang membara. Hi, apa yang terjadi? Ada apa? Bertanya kawannya. Kenapa ujung Gunung Merapi itu? Apakah kau belum pernah melihatnya? Ajak Bungkik itu terdiam. Sementara kawannya berkata, sebentar lagi matahari akan terbit. Sinarnya sudah mulai terlempar ke ujung gunung itu. Warna merah itu akan menjalar menuruni tebing. Namun kemudian akan hilang dengan sendirinya jika matahari kemudian sudah mulai nampak. Ajak Bungkik itu mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja jantungnya menjadi berdebar-debar. Menurut perasaannya, alam pagi itu menjadi sangat ramah kepadanya. Oleh hembusan angin pagi, daun padi yang hijau segar itu seakan-akan melambaikan tangannya, mengucapkan selamat jalan kepadanya. Aku tidak akan pergi kemana-mana, tiba-tiba saja Ajak Bungkik itu berdesis.
Apa yang kau katakan? Bertanya kawannya yang mendengar desis Ajak Bungkik itu, tetapi tidak jelas bunyinya. Tidak apa-apa, sahut Ajak Bungkik itu. Aku dapat makan di mana saja. Semakin lama, mereka pun menjadi semakin dekat dengan padepokan mereka yang tertutup di tempat terpencil itu. Dalam pada itu, pertempuran sudah berlangsung dengan sengitnya. Terutama di pintu gerbang. Sekelompok prajurit berusaha menembus pintu gerbang yang akan ditutup itu. Namun para prajurit dengan cepat dapat mencegahnya, sehingga pertempuran telah terjadi. Sementara itu, beberapa orang prajurit yang lain berusaha untuk memasuki padepokan itu dari pintu butulan. Ada beberapa pintu butulan yang sempat ditutup dan diselarak dari dalam. Namun para prajurit itu berusaha untuk memecahkan pintu butulan itu. Adalah satu kelengahan, bahwa orang-orang padepokan itu merasa bahwa tempatnya tidak akan terusik. Karena itu, maka pintu gerbang maupun pintu-pintu butulan tidak dibuat cukup kuat sehingga mudah dipecahkan. Seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar mengayunkan kapaknya untuk memecah pintu butulan itu. Sekali dua kali, kapaknya masih belum berhasil. Namun kemudian daun pintu regol butulan itu pun mulai pecah. Dalam pada itu, sekelompok pengikut Ki Gede Lenglengan telah bersiap-siap di belakang pintu regol butulan itu untuk menyongsong para prajurit yang akan segera memasuki halaman samping padepokan yang untuk beberapa lama terpisah dari dunia di sekitarnya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, pintu regol butulan itu pun benar-benar telah pecah. Demikian pintu itu roboh, maka ujung-ujung senjata pun telah mencuat dari belakang pintu yang roboh itu. Tetapi para prajurit pun telah siap menghadapinya. Sekelompok prajurit yang membawa perisai di tangan kirinya, bergerak maju sambil melindunginya dirinya. Ternyata bahwa para pengikut Ki Gede Lenglengan di pintu gerbang butulan itu sulit untuk membendung arus yang mendesak dari luar, yang datang melanda dengan derasnya seperti arus air yang meluap dari bendungan yang dadal. Dengan demikian, maka pertempuran pun mulai merembes ke dalam lingkungan padepokan. Sementara para prajurit belum berhasil menembus pertahanan di pintu gerbang utama, karena para pengikut Ki Gede Lenglengan mempertahankan mati-matian, sekelompok prajurit yang lain telah berhasil masuk ke dalam padepokan lewat regol butulan. Seorang penghubung pun segera memberitahukan kepada kelompok-kelompok yang lain, agar mereka memasuki pintu yang sudah berhasil dibuka itu. Sekelompok prajurit yang memasuki regol butulan yang terbuka itu pun langsung berlari-larian ke pintu gerbang induk. Beberapa di antara mereka terhenti karena para pengikut Ki Gede Lenglengan telah menghambatnya. Namun sebagian yang lain telah berhasil mencapai pintu gerbang induk. Dengan mengerahkan kekuatan yang ada, mereka telah menyerang para pengikut Ki Gede Lenglengan yang bertahan di pintu gerbang induk itu dari belakang. Mereka yang mempertahankan pintu gerbang induk itu terkejut. Baru mereka sadari bahwa salah satu pintu butulan tentu sudah terbuka, sehingga para prajurit itu dapat memasuki dinding padepokan. Bahkan semakin lama menjadi semakin banyak. Surasangga yang memimpin para cantrik di halaman depan, masih saja berteriak-teriak memberikan aba-aba. Namun karena prajurit Pajang masih saja mengalir, maka para cantrik yang mempertahankan pintu gerbang utama itu telah mengalami kesulitan. Mereka harus bertempur melawan pasukan yang datang dari luar. Tetap mereka pun harus menghadapi para prajurit yang sudah berhasil memasuki padepokan itu. Apalagi ketika sekelompok prajurit telah berhasil membuka satu pintu butulan lagi dari dalam. Mereka mengangkat selarak yang berat dan kemudian membuka pintu regol butulan itu. Ki Gede Lenglengan dan Ki Cakrawara tidak dapat tinggal diam. Setiap kali pengikutnya telah datang menemui mereka, memberikan laporan tentang arus prajurit Pajang yang tidak terbendung. Kau yakin bahwa mereka adalah prajurit Pajang? Ya, Ki Gede. Nampak beberapa tunggul yang dibawa oleh para prajurit. Ada pula kelebet lambang kelompok-kelompok di dalam kesatuan mereka lebih besar. Bagaimana mereka dapat mengetahui tempat ini? Tentu ada pengkhianatan. Bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa di antara mereka yang tertangkap, tentu akan dapat terungkap keterasingan padepokanmu ini, sahut Ki Cakrawara. Pengkhianat itu tentu akan dikutuk sepanjang zaman. Kalau ia terkutuk sepanjang zaman, apa yang akan terjadi padanya? Ia akan dibakar di api neraka. Apakah mereka percaya kepada neraka? Tentu. Setiap orang harus mempercayainya. Kau juga percaya? Ki Gede Lenglengan termangu-mangu sejenak. Namun sambil tertawa Ki Cakrawara itu pun berkata,
Jika kau percaya bahwa orang-orang yang terkutuk akan masuk neraka, maka kau tidak akan berbuat sebagaimana kau lakukan selama ini. Kau juga. Itulah anehnya. Namun Ki Cakrawala itu pun berkata, "Sudahlah. Waktu kita sedikit. Kita akan turun ke medan." Ki Gede Lenglengan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita tidak perlu cemas. Tidak ada orang yang dapat mengimbangi ilmuku. Aku akan membunuh mereka seorang demi seorang sampai orang yang terakhir." Dan kau masih juga mengatakan bahwa kau percaya bahwa orang-orang yang terkutuk akan dilemparkan ke neraka? Hi? Sudahlah. Turunlah ke medan. Kau tidak boleh terlalu sombong dan merendahkan lawan-lawanmu. Kau akan menyesal. Tetapi Ki Gede Lenglengan tertawa. Katanya, "Aku tidak pernah merendahkan lawan-lawanku. Salah mereka jika mereka benar-benar rendah di mataku. Tidak akan ada orang yang mampu menyamai kemampuanku sekarang ini." Ki Cakrawala pun kemudian telah beranjak dari tempatnya sambil berkata, "Aku akan melihat medan. Terserah kepadamu. Padepokan ini adalah padepokanmu. Jika kau masih akan duduk sambil melamun, lakukanlah. Tetapi kau akan terkejut jika tiba-tiba ujung sebilah keris melekat di lehermu." Ki Gede Lenglengan tidak menjawab. Tetapi ia tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, Ki Cakrawala pun telah turun ke longkangan di belakang bangunan utama Padepokan Watu Kambang. Bersama dengan dua orang pengawalnya, Ki Cakrawala itu pun melangkah ke samping. Dari longkangan sudah terdengar riuhnya pertempuran. Beberapa orang telah berteriak-teriak keras sekali. Sementara itu di sisi yang lain, sekelompok orang bersorak-sorak menyoraki kemenangan-kemenangan kecil yang mereka dapatkan di medan. Langkah Ki Cakrawala tertegun. Ki Gede Lenglengan telah memanggilnya. "Aku pergi bersamamu, Ki Cakrawala," berkata Ki Gede Lenglengan. Ki Cakrawala memang menunggu Ki Gede Lenglengan yang diikuti oleh 10 orang pengawalnya yang terbaik. "Di mana pemimpin mereka?" bertanya Ki Gede Lenglengan kepada orangnya yang memberikan laporan kepadanya itu. "Kami tidak tahu, Ki Gede. Yang kami ketahui hanyalah pemimpin-pemimpin kelompok di antara mereka. Tetapi kami belum melihat senapati mereka yang memegang pimpinan tertinggi pasukan Pajang itu. Mungkin senapati itu mempergunakan ciri khusus. Tetapi mungkin pula tidak. Kita tidak usah mencarinya," berkata Ki Cakrawala. "Jika kita berada di halaman depan, membunuh lawan sebanyak-banyaknya, maka pemimpin mereka tentu akan menemui kita." Ki Gede Lenglengan tertawa. Katanya, "Aku setuju. Aku pun akan membunuh sebanyak-banyaknya. Bahkan prajurit Pajang yang ada di halaman depan itu akan mati semuanya jika kita berada di antara mereka." Ki Cakrawala tidak menjawab. Tetapi ia melangkah semakin cepat menuju ke halaman depan Padepokan Watu Kambang. Tetapi langkah mereka tertegun. Sekelompok prajurit berlari-lari ke arah mereka. Para pengawal Ki Gede Lenglengan dan Ki Cakrawala segera menyongsong para prajurit itu, sehingga mereka pun segera terlibat dalam pertempuran. Ki Cakrawala dan Ki Gede Lenglengan sempat menyaksikan pertempuran itu sejenak. Namun mereka pun kemudian telah meninggalkan mereka. Berdua, tanpa seorang pengawal pun keduanya pergi ke halaman depan. Para prajurit yang bertempur dengan para pengawal Ki Gede dan Ki Cakrawala itu tidak sempat meninggalkan lawan-lawan mereka karena mereka segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Para pengawal terpilih itu segera telah mendesak sekelompok prajurit yang menyerang mereka dengan hentakan-hentakan yang sempat mengejutkan. Namun para prajurit itu pun segera bangkit. Mereka adalah prajurit yang telah mengalami latihan khusus untuk menghadapi tugas yang terberat sekalipun. Karena itu, maka sekelompok prajurit itu pun segera menghimpun kekuatan mereka mengimbangi hentakan-hentakan para pengawal Ki Gede Lenglengan dan Ki Cakrawala. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak memiliki kelebihan dari yang lain, sehingga mereka saling menyerang, saling mendesak dan saling bertahan. Dalam pada itu, Ki Cakrawala dan Ki Gede Lenglengan telah berada di halaman depan. Mereka menyaksikan pertempuran yang menjadi semakin seru. Prajurit Pajang yang memasuki halaman depan itu menjadi semakin banyak. Ki Cakrawala termangu-mangu sejenak melihat kesigapan para prajurit Pajang. Mereka adalah prajurit-prajurit yang benar-benar telah terlatih dengan baik. "Kau biarkan saja orang-orangmu semakin menyusut?" bertanya Ki Cakrawala. "Gila, orang-orang Pajang.
Mereka mengira bahwa hanya mereka sajalah yang mampu bertempur dengan garang. Jangan tunggu sampai orangmu yang terakhir. Ki Gede Lenglengan pun menggeram. Ia pun kemudian melangkah memasuki medan pertempuran bersama Ki Cakrawara. Kedua orang itu ternyata adalah orang-orang yang terlalu garang. Ketika para prajurit menyadari bahwa keduanya adalah orang yang berilmu tinggi, maka para prajurit itu pun segera bertempur di dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi Ki Cakrawara dan Ki Gede Lenglengan. Namun kelompok-kelompok kecil itu ternyata tidak mampu menahan gerak Ki Cakrawara dan Ki Gede Lenglengan. Satu-satu prajurit yang bertempur dalam kelompok-kelompok kecil itu terlempar dari arena. Ki Cakrawara dan Ki Gede Lenglengan memang benar-benar berniat melaksanakan niatnya untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Namun tiba-tiba saja Ki Gede Lenglengan tertegun. Seperti melihat hantu, ia melihat seorang tua yang menguak prajurit Pajang yang sedang bertempur itu. "Apakah aku berhadapan dengan hantu?" desis Ki Gede Lenglengan. Ki Cakrawara yang mendengar suara Ki Gede itu pun meloncat mendekatinya sambil bertanya. "Ada apa?" "Orang itu." "Kenapa dengan orang itu?" Ki Gede Lenglengan tidak segera menjawab. Orang tua itulah yang melangkah semakin lama menjadi semakin dekat. Orang itu berhenti beberapa langkah di depan Ki Gede Lenglengan yang telah ditinggalkan oleh sekelompok prajurit Pajang yang bertempur melawannya. Ki Cakrawara pun telah berhenti bertempur pula. Ia melihat betapa wajah Ki Gede Lenglengan menjadi tegang seakan-akan Ki Gede itu benar-benar melihat hantu. "Kau masih ingat kepadaku, Lenglengan?" bertanya orang yang melangkah mendekat itu. Bersambung ke bab 77. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.